iya loh. Jalan. Nih, orang nyebrang. Min. Pemerintah Desa Sidoarjo merespons terkait 15 warga di lingkungan Bandut, Dusun Karang Sengon, Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terisolir. Bahkan 4 siswa TK maupun SD di lingkungan setempat harus menyeberangi sungai dengan cara digendong lantaran tidak memiliki jembatan. Bahkan jika air sungai sedang tinggi, siswa libur karena takut terbawa arus. Informasi lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Pramita Kusumaningrum, wartawan harian Surya yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Pramita Kusumaningrum, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, rekan Christina, berat sekali bahwa pemerintah desa atau Pemda Sidoarjo angkat bicara perihal 15 warga lingkungan Bandut, Dusun Karangsengon, Desa Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terisolir. Mereka terisolir lantaran terpisah oleh sungai. Jadi warga di lingkungan Bandut ketika ingin sekolah maupun membeli bahan pangan harus melintasi sungai. Ada 4 siswa yang juga terpaksa menyeberangi sungai dengan digendong karena mereka akan sekolah. Sementara itu Kepala Desa Sidoarjo Sarwi mengatakan dia tidak bisa berbuat banyak dalam hari ini. Pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak. Yang di Karangsengon, pemerintah desa tak bisa berbuat apapun, seperti itu kata Sarmin kepada saya di lokasi kemarin. Dia menjelaskan bahwa Pemda Sidoarjo sudah melaporkan hal ini ke pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sudah dilaporkan, harapannya Pemkab Ponorogo bisa membantu. Dia menyatakan bahwa sebenarnya pada tahun 2006 lalu ada jembatan bambu di mana ketika dibangun warga sudah bisa melintasi, hanya saja beberapa waktu kemudian jembatan tersebut harus hanyut karena diterjang banjir. Seperti diketahui bahwa belasan jiwa di lingkungan Bandut, Dusun Karangsengon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terisolir. Ini lantaran tidak adanya akses jembatan. Lokasi yang ditinggali oleh 6 kakak ini terpisah di lingkungan lainnya oleh sungai selebar 10 meter. Mereka yang tinggal di lokasi setempat harus melintasi sungai untuk beraktivitas seperti berangkat sekolah maupun untuk memenuhi kebutuhan pokok di pasar. Bahkan jika air sungai sedang tinggi, siswa libur lantaran takut terbawa arus ketika melintasi sungai. Ketika bahan masakan tidak ada, pun warga juga harus bertahan. Mereka memilih hanya menggoreng nasi. Untuk lauk pauknya mereka tidak ada. Sementara itu pantauan saya kemarin di lokasi, yaitu pada hari Kamis 12 Februari 2026 siang, total ada 4 siswa seusia TK sampai SD sangat berhati-hati ketika menyeberangi sungai. Beberapa di antaranya ada yang sampai digendong oleh keluarganya lantaran ketakutan ketika menyeberangi sungai. Seperti yang dilakukan oleh Soiman kepada anaknya Kiara. Dia menggendong Kiara. Ya, aksesnya cuma seperti ini. Akhirnya dia berangkat sekolah maupun pulang. Anak saya Kiara saya gendong karena memang masih siswa TK. Soiman menyatakan bahwa di lingkungan Bandut ada 6 kakak. Jalan satu-satunya hanya lewat akses sungai tersebut. Ada satu jalan lain hanya jalan setapak dan jika dilintasi juga sangat licin, pun melintasi seperti tegalan serta kuburan, sehingga warga memilih untuk melintasi sungai seperti itu. Rekan Justina, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Dukuh yang terisolir sungai ini, Pak? Kalau di Desa Sidoarjo ada 2 titik, yang satu di Karangsengon, yang satu di Dukuh Sidoayah. Ada berapa kakak yang terisolir, Pak? Kalau di Sidoayah mungkin ada kakaknya mungkin ada 400 kakak, karena 4 RT itu 1 RT ya banyak loh tuh di Sidoayah. Kalau di Karangsengon itu hanya 4 rumah, Pak. Tapi bagaimana ya kalau desa ini mau membuatkan jembatan, anggarannya kan tidak cukup. Gitu.
gitu Pak. Ini yang ratusan kakak itu sendiri sampai saat ini belum ada jembatan ya Pak? Sudah ada wawancara dari Dandim, Ada mau wacana. dibuatkan wacana ya. Katanya ya tahun inilah mau dilaksanakan. Kalau di Di Karangsengon itu seperti apa, Pak? Kalau di Karangsengon belum ada Pak, Belum ada. belum ada sama sekali. Tapi sudah dilaporkan Pak untuk Sebenarnya sudah dilaporkan, Dandim sudah tahu juga. Ya harapan kami nanti Dandim bisa membantu lagi di Karangsengon. Kalau yang di Karangsengon sempat ada jembatan apa? Kalau dulunya ada jembatan bambu, tapi nggih diterjang Banjir. banjir Pak. Jadi ya hanyutlah diterjang banjir gitu. Berarti tiap tahun memang lewat situ ya Pak ya, untuk warga itu. Warga lewatnya situ memang setiap hari. Kalau banjir ya tidak bisa lewat, Berarti desa belum bisa berbuat apapun nggih dengan yang Karangsengon maksud saya. belum bisa. Oke, siap. Nggih, Bapak Semua lengkap, ngapunten ya? Parang Mbak Lurah, nama lengkapnya Mbak Lurah? Sarmin. Sarmin Kepala Desa Sidoarjo. Oh. Sarmin nggih. Ya, Sarmin tok Pak. Sarmin. Kenapa kok gendong anaknya lewat sungai ini tadi? Ya gimana nggak mau lewat sungai kan nggak ada jembatan. Oh, nggak ada jembatan. Jadi sudah berapa tahun, Mas, lewat sungai? Ya seingat saya nyebrang terus. Nyebrang terus Ada ya? jembatan satu kali seingat saya Hah? dari tahun 2006 Hah? itu nggak lama. Nggak lama. Ya, Oke. Putus gitu Mas. ya putus diterjang banjir. Ini yang tinggal di situ ada berapa, Mas? Ada 6 kakak. 6 kakak ya, karena terpaksa ya. Ya terpaksa kan nggak ada tempat lain. Tidak ada jalan lain. Ada jalan lain nggak sih, Mas, sebenarnya? Nggak usah Ada, lewat tapi jauh, jauh, muter berapa kilo? kurang lebih 3 kiloan. Tapi itu juga nggak bisa sepeda motor. Nggak bisa. Tetap. Bisa tapi kalau Hah? bawa anak kecil nggak bisa. Bahaya gitu. Bahaya juga. Oh, berarti ini jalur terdekat Ya di sini juga ternyaman ya? ya. Mas ini kalau airnya meluap gimana? Meluap nyampe sana. Pernah nyampe rumah 2 kali. Hah? Nggak bisa lewat dong kalau. Nggak bisa. Berarti nggak bisa kemana-mana, Mas? Nggak bisa. Siap. Masnya namanya siapa? Saiman. Soiman? Iya. Oke, siap. Jalan. Jalan. Baik nanti macet. Masih minggir saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.